Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofwan Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar kerja di minimarket dengan judul tugas dan tanggung jawab pejabat toko. Oke, apa saja sih tugas dan tanggung jawab pejabat toko? Jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menjabat seperti MD, AKT ataupun kepala toko, atau bahasa lainnya adalah COS, Acos, teman-teman harus simak video ini. Ini adalah hal yang penting harus teman-teman perhatikan di saat masuk di awal shift. Jadi ada tugas tanggung jawab yang teman-teman harus kerjakan di saat awal shift. Nah, video ini sebelumnya sudah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya, tapi ini kita akan bahas lebih mendetail, lebih mendalam apa sih tanggung jawab dari seorang pejabat toko di awal shift itu. Yang pertama adalah absen masuk. Ini sangat penting untuk teman-teman. Absen masuk bukan hanya untuk sebagai kewajiban saja, tetapi ini sebagai juga contoh untuk teman-teman pramuniaga, teman-teman kasir untuk bisa selalu absen di saat masuk kerja. Jadi yang namanya pejabat di toko itu adalah panutan dari pramu dan teman-teman kasir. Jadi pastikan beri contoh yang baik, absen tepat waktu. Oke, yang kedua adalah proses buka toko. Jadi di sini kesibukan yang dilakukan oleh pejabat toko pastinya ada yang namanya data master ya, atau mungkin di situ di dalam data master ada banyak perubahan ya, seperti di sini ada perubahan tag, harga, promo ataupun sarana sewa. Jadi di sini teman-teman harus sudah mempunyai atau terima email untuk data master, perubahan data master. Ini dilakukan pada shift pagi. Jikapun ada shift malam, ini bisa dikerjakan pada shift malam. Tapi kita ambil alih yang toko tidak 24 jam karena rata-rata seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah download data master. Setelah di-download, teman-teman pastikan juga yang namanya diproses data master tersebut untuk bisa mengetahui apakah promo yang dikirimkan dari isi ataupun dari pihak marketing sudah berubah atau belum di perubahan data master tersebut. Jikapun belum berubah, teman-teman harus info, mungkin bisa ke info toko-toko lainnya apakah ini sudah berubah atau belum. Nah, dengan begitu teman-teman secara aktif bisa mengetahui apakah promo ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan data master itu sudah berjalan dengan baik atau belum di toko kalian. Nah, yang selanjutnya adalah loader data master ke komputer kasir. Nah, ini harus teman-teman lakukan, jangan sampai di komputer kasir tidak di loader, karena ini akan mengakibatkan biasanya tidak motong promo-promo yang seharusnya motong. Jadi pastikan di loader di komputer kasir. Mungkin bisa teman-teman minta bantuan kasir itu sendiri, suruh di loader. Oke. Yang selanjutnya adalah cek perubahan master. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi pastinya ada banyak perubahan. Mungkin di sini ada cetak perubahan tag ya, mungkin dari tag B ke tag D, dan itu pun harus ditarik dan segera diretur. Itu juga teman-teman harus perhatikan, karena jika teman-teman telat retur dari yang seharusnya diretur, itu akan menjadi beban bagi toko teman-teman. Jadi pastikan perubahan tag itu dicek apakah ada perubahan tag yang harus diretur atau tidak ya, itu akan bisa membantu teman-teman yang namanya beban toko itu. Selanjutnya apa saja yang ada di perubahan data master? Biasanya ada harga, pastinya ya, ada biasanya ada harga-harga yang berubah dari yang sebelumnya naik menjadi turun atau sebaliknya yang turun menjadi naik. Ada lagi yang namanya promo. Nah, ini pasti juga sangat penting. Mungkin ada promo item barang beli 2 gratis 1 atau yang lainnya, promo-promo yang lainnya. Ada juga sarana sewa. Ini juga sangat penting, teman-teman harus cek. Yang selanjutnya adalah planogram toko. Ini adalah yang biasanya sering terjadi, mungkin ada penambahan barang atau juga ada pengurangan barang. Nah, di situ teman-teman planogramnya teman-teman bisa cetak untuk dikasihkan ke pramu akan perubahan dari planogram itu. Dan itu dilakukan bila ada. Kalau tidak ada ya udah. Jadi tidak ada yang harus teman-teman dicetak untuk perubahan data master ini. Setelah proses buka toko selesai, yang selanjutnya yaitu serah terima berangkas dengan pejabat toko shift sebelumnya. Jika di toko teman-teman ada shift malam, pastinya serah terima dengan shift malam. Nah, jika pun ini dilakukan siang, serah terimanya dari shift pagi. Jadi pastikan teman-teman untuk terima berangkas ini teman-teman harus lebih detail, karena biasanya banyak ya, mungkin ada nota-nota yang kelewat ataupun bon-bon yang mungkin terselip. Nah, itu teman-teman harus di-clearkan pada saat itu juga, pada saat serah terima. Siapa tahu nanti ada sidak, itu akan mempersulit teman-teman. Jadi pastikan untuk serah terima berangkas itu clear, se-clear mungkin. Jangan ada yang tidak clear, karena itu akan bahaya. Ya, ini akan bahaya bagi teman-teman di saat ada sidak. Oke, yang selanjutnya adalah
serahkan modal ke kasir. Nah, modal kasir mungkin tergantung, fleksibel, mungkin ada yang 300, mungkin ada yang 500. Nah, teman-teman terserah mau kasih berapa. Nah, itu adalah hal yang harus teman-teman lakukan di saat sudah serah terima berangkas. Yang selanjutnya setelah clear serah terima berangkas sudah, terus menyerahkan modal sudah, yaitu dengan briefing. Yang selanjutnya adalah briefing, dan mengenai briefing ini, isi-isi dari briefing sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya materi briefing. Oke, di sini briefing yang bisa disampaikan antara lain yang pertama adalah pembagian tugas dan target kerja per shift. Nah, pastinya setiap shift itu ada targetnya berapa. Nah, teman-teman harus bisa membreakdown dari target-target tersebut agar lebih mudah. Ya, contohnya target hari itu berapa juta, satu kasir di breakdown berapa juta, jadi akan lebih ringan, dan membreakdown itu juga lebih enak. Apa saja yang harus di-push barangnya, apa ya saja yang harus dimanfaatkan promo-promonya, itu teman-teman harus bisa membreakdown target-target biar mudah tercapai. Yang selanjutnya adalah di sini yaitu aktivitas dan mekanisme promo bila ada. Jadi biasanya yang namanya kasir itu mungkin lupa, jadi diinfokan kembali cuklak atau mekanisme promo yang ada di toko teman-teman. Contohnya ada promo dengan menggunakan debit BNI akan mendapatkan potongan. Nah, teman-teman wajib ingatkan itu, siapa tahu kasir lupa dalam mengetahui promo ini. Yang selanjutnya yang disampaikan dalam briefing adalah hasil meeting atau info lain dari area koordinator, mungkin dari area manager. Jadi jika ada hal-hal penting yang disampaikan teman-teman melalui area koordinator, teman-teman bisa disampaikan kembali, disambung kembali ke bawahan teman-teman, ke teman-teman kasir ataupun pramu. Nah, ini akan lebih mempermudah dalam berkomunikasi dan untuk bisa mensatu visikan. Jadi dengan itu tugas-tugas apa yang diberikan oleh area koordinator, core wheel ataupun area manager itu akan lebih mudah, akan lebih cepat dikerjakan. Jangan disimpan aja untuk pejabat toko sendiri, itu salah ya. Jadi itu diinfokan ke teman-teman pramu yang lain, mungkin bisa membantu daripada persoalan atau masalah yang ada di toko teman-teman. Jadi yang terakhir adalah mengecek standar penampilan dari teman-teman kasir dan pramu, apakah sudah memenuhi standar dalam penampilan saat bekerja. Nah, teman-teman bisa cek apakah name tag-nya, apakah rambutnya, ataukah dandanannya. Di situ teman-teman bisa cek. Ini adalah beberapa tugas dan tanggung jawab pejabat toko di saat persiapan sampai buka toko. Jadi ini teman-teman harus kerjakan, dan di video selanjutnya saya akan bahas tentang apa saja sih tugas dan tanggung jawab selama toko. Nah, situ akan kita bahas tentang tugas-tugasnya. Jadi jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya, teman-teman bisa komen di bawah, dan semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.